nggak begitu ini, nggak begitu suka pedes. Cuma ini saya pengen coba ini, pengen coba pedesnya. Beda sama mie yang lain. Sedap memang, betul-betul benar. Nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melihat di kolom chat, bisa cek di kolom chatnya ya. Di situ sudah kami tampilkan link untuk pretest terkait dengan materi yang akan disampaikan pada pagi hari. Perkenalkan, saya Viparati Bening Ati yang akan bertugas sebagai moderator pada acara hari ini. Rangkaian acara selanjutnya yang akan kita lewati meliputi pertama, penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Dr. Ika Murti Harini, Master of Science, tentang masalah kesehatan dalam pembelajaran online. Kemudian yang kedua, penyampaian materi tentang mengenali emosi dalam menghadapi pembelajaran online yang akan dibawakan oleh Ibu Arfi Nurul Hidayah, Sarjana Psikologi, Master of Psikologi. Dan materi yang ketiga tentang teknik pengelolaan emosi orang tua dalam pembelajaran daring yang akan dibawakan oleh Ibu Diah Woro Dwi Lestari, Sarjana Psikologi, Master of Art. Saya persilahkan kepada pemateri yang pertama, Dr. Ika Murti, untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, saya Ika Murti Harini. Tentu pertama saya adalah saya seorang ibu rumah tangga. Semua ini for kids ya, for boys ya. Dan pekerjaan sampingan saya adalah sebagai dosen ya, salah satu staf pengajar di FK Unsur. Jadi alhamdulillah sudah berubah menjadi oren, termasuk Kabupaten Banyumas sudah oren, dan mungkin di beberapa center atau di beberapa tempat mungkin nanti sudah mulai pelan-pelan di sekolah sudah mulai bertahap untuk pembelajaran tatap yang kita kenal sebagai 5M ya, yaitu menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Ya, ini wajib kita lakukan ya, sama manajemen emosi. Tapi sebelumnya, kenapa kok kita tadi bisa mengalami emosi? Ya? Emosi itu bisa emosi positif, bisa emosi negatif. Nanti akan dibahas oleh Bu Arfi ya, psikolog, salah satu psikolog dari FK Unsur. Yang positif ini contoh emosinya ada senyum, tertawa, ya. Kemudian emosi negatif marah, ya, takut, dan sekedar ilustrasi kagum ibu bapak, kalau bagian otak kita itu sangat kompleks ya. Otak atau sistem saraf itu adalah organ yang paling kompleks ya dalam tubuh kita, yang fungsinya untuk mengatur, mengkoordinasikan fungsi-fungsi tubuh. Positif berlebihan pun tidak baik, jadi semuanya memang harus ada porsinya ya, tidak boleh yang terlalu berlebihan. Nah, kita sekarang membahas mengapa kita bisa mengalami emosi negatif. Ya, tadi kan emosi bisa positif, bisa negatif ya. Yang dikhawatirkan kan kalau terjadi emosi negatif, takut, itu akan berlebihan ya. Nanti akan pengaturan tadi emosi yang ada di amigdala itu tidak berfungsi dengan baik ya. Ya, kita akan bahagia ya. Caranya bagaimana? Ada me time ya. Bagaimana Dr. Bening untuk waktu dan kesempatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Bapak, Ibu? Ya, di layar Bapak, Ibu? Sudah ya? Ya. Untuk materi yang kedua, menyambung dari Dr. Ika tadi, saya kebagian tentang bagaimana mengenali emosi dalam menghadapi pembelajaran online. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang ya, kalau tak kenal maka tak aruf gitu ya, kenalan gitu. Halo semua Bapak Ibu, Mas Mbak, salam kenal, saya bisa dipanggil Bu Arfi aja gitu mungkin ya. Saya main jobnya ya, tugas yang pertama itu ibu dari 2 putra. Kemudian juga ada pekerjaan yang lainnya yaitu mengajar di FK Unsur. Kita langsung saja supaya mempersingkat waktu, nggih.
membesarkan saja, tidak hanya memberi makan saja, tapi ternyata kita perlu menjadi mendidik anak. Nah, sedangkan di dalam mendidik anak ini ternyata kita juga mendidik diri sendiri gitu ya, tidak bisa dilepaskan gitu. Saat kita mengajari sesuatu, justru itu yang pertama mengajar nih, ada yang kaget senang, ada yang kaget sedih gitu ya, ada yang kaget bingung juga itu ya, bisa masuk ke emosi dasar yang dinamakan kaget. Nah, ini semua ada di dalam diri kita, tergantung stimulusnya gitu ya, keadaannya seperti apa, maka itu yang akan misalnya capek gitu ya, atau mungkin sedang tidak enak badan gitu, itu juga sangat mempengaruhi. Atau mungkin kondisi yang seger gitu ya, baru selesai makan, baru selesai mandi, itu juga bisa jantungnya deg-degan, kemudian kita masuk ke otak gitu ya, dia berpikir gitu ya, oh ini tuh satu hal yang mengancam, ini tuh menakutkan, nah ini bisa kok dikendalikan. Misalkan kita pertama mau dulu gitu ya, sadari dulu, kemudian kita terima dulu gitu ya, oke saya sedang marah misalnya gitu, kemudian baru kita berlanjut untuk mengelola, bisa lanjut di sesi diskusi. Monggo Dokter Bening waktunya. Paran tadi ya, kita semua pasti jadi sudah bisa berkenalan dengan emosi itu ya. Apa itu emosi, kemudian ternyata emosi itu ada macam-macamnya, kemudian ternyata emosi itu ada proses munculnya ya. Padahal oke, baik, berikutnya adalah dari pembicara kita yang ketiga yang merupakan senior ya, kalau Handal juga dari SK Unsur yang sangat kompeten di bidangnya, akan menyampaikan tentang teknik pengelolaan emosi. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, saya izin untuk bisa berbagi dan diskusi tentang materi yang ketiga tentang teknik pengelolaan emosi orang tua dalam pembelajaran. Kalau sebelumnya ada yang memanggil dia, tapi biasanya di lingkungan rumah keluarga saya biasa dipanggil Woro. Saya saat ini mengajar di FK Unsur, sama seperti ngobrol santai ayah bunda sekalian. Nah itu saya berikan gambar di situ. Ini barangkali bisa membuka materi ini dengan memberikan quotes gitu, J. Ini saya nggak tahu ya ini quotes dari mana, tapi ini tiba-tiba saya ingin menuliskan kuncinya dulu gitu. Nah kalau tadi dicontohkan juga gitu, dicontohkan oleh dua pembicara yang lain, misalnya wah kalau lagi nggak enak, lagi kesel, lagi capek, lagi nggak enak badan, marah, terus ada anak, jadi bawaannya lebih nggak sabar dibanding yang lainnya. Misalnya anak dapat tugas untuk menempelkan kolase gitu ya, terus anak kita menempelkannya agak keluar garis, sebel, terus anak kepriwe sih kayak orang ngerti, terus jadinya direbut, anaknya nanti nangis gitu. Jadi mungkin bukan karena ingin marah gitu, tapi karena kondisinya sedang tidak fit. Kadang-kadang pernah pada satu waktu Banyumas dinyatakan kegiatan tatap muka, pembelajaran tatap muka terbatas bisa dilakukan karena anak itu merupakan masa depan kita, anak itu merupakan masa depan gak cuma orang tua, masa depan negeri kita. Sehingga kemudian keselamatan mereka itu perlu dijaga. Saat ini yang dapat dilakukan maksimal gitu ya oleh kita, oleh pemerintah itu adalah membuat anak itu berada pada ruang 4 tahun pembelajaran di rumah ini. Ini seperti seperti puisi ketika kenyataan tidak seindah harapan. Sekali ya, memegang buku rapi, tapi deng kenyataan di sebelah kanan. Apa ya? Bagaimana menjadikan anak tersebut menjadi anak yang bertumbuh dengan baik, sehat, jasmani dan rohani, dan kemudian bisa bertumbuh menjadi orang dewasa yang baik. Nah,